Hai semua, jumpa lagi di IRV Project. Hari ini IRV hadir bersama seorang narasumber, beliau seorang guru di SD nomor 1 Kuta. Inilah Bli Imade Edi Juniawan. Halo Bli. Ya. Halo Pak Eri, selamat malam. Apa kabar Pak Eri? Selamat malam Bli, sehat Halo. selalu. Sehat, semua sehat. Senang sekali bisa bertemu nih. Ya, oke. Bli, di akhir-akhir ini kesibukan Bli selain jadi pendamping guru penggerak itu apa aja, Bli? Seperti biasa sih, kita kan guru mengajar di sekolah ya, dampingi anak-anak menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Dan saya aktif juga menulis di beberapa artikel, kemudian puisi. Itu Pak Eri. Oke. Nah, mengenai artikel kemarin yang lihat tulisan Bli mencoba tentang miras, ya kan? Ya, itu miras. Nah, sedikit cerita. Saya lagi ngetren itu mirasnya. Kenapa menulis itu? Terus isi yang Bli tulis itu tentang setuju atau tidaknya tentang ketika legalitas miras itu dicabut. Ya, itu kan saya memang senang untuk menulis sesuatu yang baru, Pak Eri. Jadi ketika itu menjadi hot issue, itu perlu dijadikan sebuah karya. Meskipun tidak dimuat, tetapi pada intinya kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kan ada hot issue itu. Untuk miras sebenarnya, kalau saya pribadi, untuk masyarakat Bali ya, itu miras seperti arak itu kan tidak asing lagi, dan sudah dari zaman dahulu turun-temurun itu memang kita mengonsumsi itu kita tidak menafik dengan hal itu. Nah, setuju dan tidak setuju. Nah, kalau seandainya itu ditetapkan oleh pemerintah, kan, mungkin terjadi polemik-polemik yang akan membuat suasana menjadi gaduh gitu. Jadi mungkin itu dicabut kembali agar suasana jadi kondusif, dan yang minum miras okelah minum miras, biar tidak ada yang mengganggu begitu. Artinya sama-sama saling menghormati gitu. Kira-kira itu mungkin saya tangkap kemarin dari artikel itu. Setelah saya menulis, sebenarnya kan menulis kan sebelum dicabut oleh Pak Presiden itu saya menulis dan belum saya upload gitu. Nah, ternyata dicabut kembali. Ada perubahan sedikit redaksinya. Untung belum saya upload gitu. Jadi sebenarnya kan kita bagaimana berpendapat, beliau cara-cara berpendapat melalui tulisan-tulisan ilmiah, kan begitu beliau? Ya, betul. Jadi tidak ada yang melarang selama berpendapat itu dilindungi undang-undang, kecuali kita ada yang menyinggung SARA, kemudian ada menyinggung suatu hal dan sebagainya yang bersifat pribadi, mungkin itu tidak boleh kita lakukan. Artinya ketika menulis itu kan tetap kaidah-kaidah ilmiah itu harus diperhatikan, ya? Ya, harus itu. Jadi termasuk juga berbicara, menulis, ada hukum-hukum norma yang harus kita sepakati bersama. Jangan asal nulis gitu kan, banyak sekarang. Coba Pak Eri lihat di status Facebook itu. Jadi saya sering mengomentari konten-konten yang memang sifatnya provokatif. Kalau kita tidak cerdas menanggapinya, wah bahaya itu. Itulah tugas kita guru pendidik, ketika ada isu yang seperti itu kita ramaikan dengan sesuatu yang positif. Kayak kemarin itu kasus Bu Adriana ya. Adriana. Itu ramai di viral itu. Mereka yang bertanya-tanya ternyata itu ada kasus rekaan dan membutuhkan suatu penyelesaian itu. Seru juga, seru. Ngomong-ngomong kasihan Bu Adriana ya, banyak kasus beli. Ya, 5 kasus. Dan itu harus dipecahkan luar biasa sekali oleh sekitar kurang lebih 3.000 guru penggerak beli ya, 2.000 sekian ya, 2.900 guru penggerak. Ya, 2.000 sekian. Itu sampai 1 minggu viral itu. Oke, selain itu beberapa kegemaran beliau adalah menulis puisi. Nah, sebenarnya dari karya tulis ke puisi itu kan sesuatu hal yang sangat-sangat berbeda dari yang ilmiah menjadi sebuah imajinatif atau hayalan. Nah, ceritanya gimana? Kenapa bisa mengambil keduanya? Nah, ceritanya begini dulu kan, dari
SMP memang saya suka membaca, kemudian di SMA saya mencoba untuk menulis puisi dan saya kirim ke ada majalah untuk SMA itu Wiyata Mandala. Nah, akhirnya 6 puisi saya dimuat. Nah, itu wah, ini padahal saya ngawak gini buatnya gitu. Ngawak. Artinya nggak tekan gitu ngawak gitu sebaliknya. Oh, ternyata diterima. Dari sana saya ada motivasi untuk menulis puisi. Banyak sebenarnya puisi yang saya buat, saya buat dalam bentuk catatan-catatan itu masih utuh dari tahun 2000 berapa itu 2000 kalau nggak salah tahun 2000 ya, pas 2001 tahun 2000 saya tamat, jadi masih itu saya bukunya dan kemarin dapat juga setengah saya mengetik dan baru saya lanjutkan sampai tahun ini tetap aktif menulis puisi gitu. Oke. Prosesnya memang untuk pertama itu susah menulis Pak Eri, tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi ketika kita berlatih itu kurang lebih ada 200 puisi sampai saat ini yang saya tulis gitu. Banyak ya. Itu dibukukan, Bli? Sementara saya bukukan di laptop dulu Pak Eri. Karena kemarin ceritanya begini ya. Saya di sekolah itu kan mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS ya. Jadi Pak Eri perlu tahu bahwa saya bendahara BOS dari tahun 2010 sampai tahun 2020. 10 tahun, Bli, 2 periode. 10 tahun. Nanti kalau buat buku kan bisa itu Pak Eri. Nah, sebenarnya kalau saatnya saya membuat buku Pak Eri ya, itu 3 bulan sekali saya sudah mendapatkan 1 buku sebenarnya. Terus? Itu tidak numpuk SPJ itu. 3 bulan sekali saya buat SPJ segini. Kalau saya ganti kan bisa buat buku. Jadi sekolah tahun ini saya sudah berhenti dan saya alihkan ke teman. Mungkin saya aktif di menulis nanti di tahun 2021 ini. Oke, mungkin 10 tahun 2 periode jadi bendahara BOS itu bisa dituliskan nih. Iya, kayak menjabat ada pas 2 tahun itu nggak boleh. Tapi sebenarnya nggak boleh Pak Eri lama-lama menjadi bendahara. Karena teman yang lain juga perlu belajar gitu. Jadi mungkin teman-teman guru yang lain juga dan bapak kepala sekolah juga dan ibu kepala sekolah kalau sudah 4 tahun usahakan digantilah dengan yang baru. Biar ada regenerasi gitu. Kasihan tuh yang megang itu. Banyak mengeluh dia gitu. Memang sih tugas tambahan, tapi kita adalah biar semua tahu tugas tanggung jawabnya ketika mereka nanti menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, tahu oh ini loh tugas bendahara. Jadi tidak menyerah begitu saja kepala sekolahnya kepada gurunya, nanti disalahgunakan. Kan kita nggak tahu gitu. Kalau sudah kepala sekolahnya pernah megang bendahara, dia tahu cara mengelola uang yang baik gitu. Oke, mungkin sebagai catatan Blin bisa nanti nulis suka duka jadi bendahara. Gitu. Iya, satu judul buku 10 tahun, dedikasi 10 tahun jadi bendahara. Jadi kan Pak Eri bantu nanti. Siap. Oke, Bli. Kemarin 2 hari lalu ya kurang lebih ya. Ada puisi Bli Sakura ya. Judulnya ntar dulu saya cek dulu di IG. Sakura di bulan Maret. Coba saya lihat dulu ya. Dapat nulisnya saya itu ini Pak Eri update terus ini. Iya, saya kepo Bli, jadi pengen tahu ini siapa sih Bli Edi Juniawan sebenarnya gitu. Ternyata ya kalau banyak. Jiwanya penulis pasti dia akan membaca tulisan orang gitu, mereka pasti pelajari. Oh, yang puisi yang ini ya? Ya, Sakura di bulan Maret. Sakura di bulan Maret. Ternyata betul loh Pak Eri. Sakura itu memang bulan Februari sampai April berseminya gitu, berbunga. Ternyata jadi feeling saya tahu kalau Sakura itu kembangnya di bulan Maret gitu. Jadi ini feelingnya saya ingat dengan bunga Sakura. Kebetulan kemarin kan ada teman yang ada little party itu sedikit di Renon. Ada kembang-kembang Sakura. Jadi saya ingat tuh Sakura saya pakai gitu aja gitu. Jadi untuk bulan Maret memang spesial. Oke. Berarti bisa dibilang munculnya jadi apa tulisan yang ini. Dieksplor ini tadi? Oke. Jadi bisa dibilang kalau tulisan Sakura di bulan Maret ini Beli dapet ketika nongkrong kecil di satu resto gitu ketika di Renon. Ya. Jadi iseng nulisnya juga habis itu saya. Ya gitulah kalau saya ada momen yang mungkin bisa saya jadikan tulisan, saya jadikan tulisan. Meskipun hanya sedikit saja Pak. Yang penting kita sempat menulis, dari sedikit itulah
lama-lama kita kan terbiasa dengan adanya itu penulisan itu. Oke, berarti satu yang bisa ditangkap adalah di sini adalah ketika ada ide itu langsung aja ditulis beliau. Ya, langsung. Itu biasanya saya mempunyai buku catatan kecil biasanya biar tidak lupa. Kalau nggak ditulis di oret-oret itu kita akan lupa. Makanya ketika saya ada ide, buka IG langsung dah isi gambar, ada tulisan gitu biasanya. Ketika saya ada foto, pas saja begitu langsung ada tulisannya. Oke. Ada kaitannya lah foto dengan itu. Nah, kalau boleh tahu nih, menceritakan tentang apa nih beli Sakura di bulan Maret ini? Ada kenangan-kenangan nggak dengan itu Sakura sebenarnya sendiri? Ada mancing kan ini. Mancing lengkong apa lurus nih? Silakan. Nah, itu kan sebenarnya itu cuma spontanitas Pak Eri ya. Tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Kadang saya menulis itu mengungkapkan isi hati. Orang kalau menulis begini, ketika kita menulis ada tipsnya Pak Eri. Kita harus tulus gitu. Kita tidak bisa membuat satu tulisan itu tanpa ada dari hati kita, dari dalam diri gitu. Contohnya yang susah menulis ketika menulis puisi untuk lomba. Itu susah sekali daripada menulis puisi yang spontanitas. Karena untuk lomba kan harus perfect ya. Tidak sesuai dengan isi hati. Ketika kita pertama kali menulis misalnya, oh saya sudah tulis begini, padahal itu sudah bagus. Ketika mau kirim kok jelek rasanya, kita ubah tapi tidak sesuai dengan nilai rasa kita, itu bisa tidak dikenal di hati para juri gitu. Jadi untuk Sakura di bulan Maret, memang untuk bulan Maret memang hari spesial ya, yang memang penuh makna bagi saya sendiri. Kebetulan yang saya sesuai dengan hati, kemudian perasaan saya tuangkan dalam puisi yang judulnya Sakura di bulan Maret. Jadi nanti mudah-mudahan viral nih Sakura di bulan Maret. Ya semoga beliau jadi. Kemarin apa saya buat? Kemarin yang viral itu kan waktu saya ke Jogja itu ya. Aisyah. Yang Aisyah gitu ya. Ya Aisyah itu kan sebenarnya itu judul lagunya siapa itu ya Aisyah. Saya pakai sebagai meme, kemudian viral, teman-teman mengomentari siapa itu Kemudian kita ketemu di Jogja, ada teman dari mana itu dibilang itu Aisyah ya. Bukan itu. Aisyah itu sebenarnya khayalan fiktif saya gitu sebenarnya. Jadi itulah biar teman-teman terpancing untuk memahami sastra, kita buat juk-juk atau sesuatu yang nyeleneh gitu. Okay. Nyeleneh tapi ada maknanya, beliau tidak sekadar nyeleneh aja ya. Iya, betul. Oke. Nah, selain menulis puisi, kemudian menulis artikel, apalagi kegiatan beli di luar yang berhubungan dengan dua hal itu? Ya pendamping guru penggerak yang itu masih kita sampai bulan Oktober itu yang efektif saya lakukan setiap hari. Selain itu ya saya di rumah saja jagain anak-anak gitu. Nah, untuk kedepannya sih saya punya program untuk meluncing sebuah program untuk bukan melatih ya, sebenarnya mendampingi guru-guru, teman-teman yang ingin mengembangkan teknik berbicaranya gitu. Itu masih saya rancang nanti. Mungkin maksud beliau adalah semacam public speaking ya? Ya betul, public speaking. Jadi biar teman-teman guru ya, kadang-kadang kan saya sering di WA oleh teman-teman ya, karena kan padahal ini hanya kalau pendamping guru penggerak kan saya sering memposting foto gitu, dikira saya hebat bisa berbicara di depan, padahal itu kan cuma foto gitu biar nggak mungkin lah gitu. Masa hanya pencitraan Anda percaya sampai di WA sama temennya, sama-sama pendamping nih, wah ini personal branded ini gitu. Dibilang personal branded itu kan lagi ngetren itu personal branded ya. Jadi pertanyaan teman-teman itu banyak, bagaimana kita bisa berbicara di depan umum
mereka minta tips sebenarnya untuk bagaimana sih biar tidak grogi, biar tidak takut, biar berkomunikasinya lancar. Nah, itu kan pengalaman Pak Eri ya. Jadi bukan sih sebenarnya talenta dari lahir, enggak. Tapi itu dari latihan, kemudian jam terbang dan sebagainya, itu yang membuat orang siap untuk berbicara. Nanti saya akan buat suatu program ya, yang mungkin nanti saya minta bantuan Pak Heri untuk mensukseskan ini gitu. Oke, berarti ya. rencana beliau adalah semacam membuat pelatihan atau training untuk public speaking gitu. Ya, itu sih rencananya. Nanti saya bukan sih nge-mentoring, tetapi mendampingi dan memfasilitasi teman-teman yang ingin memantap. Semua bisa berbicara Pak Heri ya. Tapi berbicara itu tidak ngomong doang, tapi ada rasa, ada nilai yang harus disampaikan agar audiens itu memahami, kemudian ada nilai rasa kerinduan kalau ketemu orang itu ketika berbicara. Nah, jadi itu trik-trik yang mungkin saya bisa sampaikan ke teman-teman nanti, teman-teman yang sudah memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum, bahkan mungkin sudah terbiasa. Nah, kadang-kadang ada teknik-teknik yang mungkin belum dipahami, itu nanti kita sampaikan, kita bahas bersama agar menjadi suatu model pembicaraan yang benar-benar membuat orang senang gitu. Jadi biar mereka yang mendengar merasa kalau orang ini berbicara kok beda ya dengan kadang-kadang kita kan pernah mendengar orang dia kontennya bagus, konteksnya bagus, tapi ketika disampaikan ya datar gitu ya. Jadi sekian persen kita seharusnya kita bisa menyerap 60%. Ilmunya mungkin hanya 10% karena cara penyampaiannya yang kurang greget gitu. Jadi kita di public speaking ini janganlah berpikir yang ya kayak Mario Teguh, janganlah seperti itu. Yang penting ketika kita tampil di depan kita stabil, kemudian semua kita bisa kontrol dan tidak grogi lagi. Itu sebenarnya yang nanti saya akan berikan tipsnya bagaimana public speaking yang sebenarnya gitu. Itu Pak Heri. Jadi program ini ini menarik nih. Ini saya pengen ikut sebenarnya ya. Saya pengen ikut, ingin terlibat. Itu kira-kira kapan ini beli? Ya biar tahu ada gambaran sedikit. Ya rencana kalau semua berjalan lancar, kita sudah susun proposal sudah, kemudian program sudah, termasuk juga materinya sudah kita siapkan. Nah, rencana sih awal April ini sudah kita jalan untuk kita akan roadshow ke 9 kabupaten dan kota di Bali dulu, khusus untuk guru. Nah, biar guru kita kasih tema nanti guru bicara gitu. Jadi biar guru tidak lagi guru menjadi guru yang biasa. Kadang-kadang begini, guru kan tidak hanya guru di kelas saja, kadang-kadang mereka terjun di masyarakat juga sebagai penyuluh, kemudian sebagai kliang juga ada ya, pada saat acara perkawinan itu kan ada dia ngomong gitu ya, saya dengarkan itu. Juga itu kan juga perlu memahami teknik-teknik yang benar seperti apa. Jadi ada peran untuk guru ini. Jadi saya ingin guru di Bali itu guru bicara gitu. Jadi bisa berbicara tidak hanya di kelas saja, tetapi bisa di forum-forum yang resmi, forum-forum yang umum gitu. Itu Pak Heri, rencana saya mudah-mudahan sukses. Ya, tapi saya minta bantuan Pak Heri nih. Siap. Oke, semoga program Guru Bicara ini, guru bicara bisa segera launching, kemudian sampai berjalan dan berakhir sesuai dengan harapan. Kan begitu, Bli. Nah, goal Bli seperti apa ke depan? Ya, nanti kan untuk public speaking ini saya pertama nanti mengambil untuk mengelola keterampilan berkomunikasi, presentasi secara efektif. Itu yang launching pertama. Nah, untuk kedepannya selain tetap menulis puisi, mungkin nanti akan saya bukukan puisi itu ya. Kemudian ke depan nanti setelah public speaking untuk guru, nanti mungkin untuk mahasiswa ya. Mahasiswa itu sebenarnya ada yang beberapa mahasiswa yang menanyakan
bagaimana caranya saya bisa presentasi di depan dosen agar tidak grogi. Nah, jadi banyak sebenarnya dibutuhkan teknik public speaking oleh teman-teman mahasiswa ini, terutama mahasiswa adik kelas Pendas ini merasa sudah greget, sudah apa namanya itu, sudah mulai panik ya tentang bagaimana proposalnya, bagaimana nanti ujian proposalnya, apa yang mereka tanyakan, para dosen tanyakan. Jadi banyak sekali sebenarnya program yang bisa kita share kepada teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang benar tentang presentasi dan public speaking. Kemudian untuk nanti juga untuk public speaking untuk anak-anak siswa SD ya, penting untuk kita mengajarkan bagaimana mengajarkan public speaking kepada siswa SD, SMP, SMA, bahkan orang tua murid juga perlu kita edukasi agar mereka punya keterampilan, kemampuan anak-anaknya tetap nanti punya kemampuan untuk berpublic speaking. Nah, karena apa? Sekarang seperti yang kita ketahui Pak Eri ya, ini namanya zaman disruption, zaman gonjang-ganjing gitu. Jadi produk yang dulunya bagus minggu lalu ya, sekarang sudah tertinggal ya karena teknologi. Nah, ide, gagasan, kemudian produk itu perlu juga kita sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kepada konsumen. Itu kan membutuhkan suatu keterampilan berkomunikasi. Nah, itu sebenarnya tujuan dari public speaking, agar apa yang kita punya, apa yang menjadi ide dan gagasan kita, itu bisa diterima oleh masyarakat dengan baik gitu. Jadi tidak hanya ngomong doang gitu, artinya bahwa pesan, ada etika, ada moral, ada kesopanan ketika kita melakukan suatu pembicaraan. Sehingga tidak hanya sebatas, nanti kan ada sebenarnya retorika belaka gitu kan, ada pernah Pak Eri mendengar retorika belaka? Yeah. Saya cerita sedikit. Nah, retorika itu sebenarnya ada ilmu seni berbicara, itu di zaman Yunani sudah ada. Ya, jadi bagaimana pemimpin di Yunani itu mempengaruhi masyarakatnya untuk melakukan sesuatu. Itu retorika dan dibukukan oleh Aristoteles ya, menjadi sebuah kajian dan dipelajari di universitas-universitas. Nah, retorika itu berubah menjadi hal yang negatif ternyata. Jadi retorika kan seni-seni untuk mempengaruhi orang itu lebih mengarah misalnya ke, kalau dibawa ke negatif itu lebih negatif Pak Eri. Orang bisa mendoktrin dari seni itu, mendoktrin misalnya ada teroris itu kan didoktrin dengan kata-kata yang menjanjikan, mau persuasif. Jadi retorika itu lebih ke arah persuasif, mempengaruhi. Kalau itu digunakan secara negatif, maka berbahaya sekali. Nah, makanya di retorika yang pembaharuan sekitar tahun berapa, 60-an ke atas, itu sudah di dalamnya ada moral dan etika dalam berbicara. Jadi itu awalnya sebenarnya sejarah dari public speaking gitu. Saya kira itu Pak Eri. Okay. Jadi seru sekali nanti gimana goalnya kita biar guru bisa bicara gitu Pak Eri. Oke, ini program yang sangat keren ya, semoga bisa segera dieksekusi. Nah, biar apa namanya ke depan, biar teman-teman itu lebih ingin tahu tentang bagaimana public speaking, kan nanti beliau akan siapkan yang namanya program guru bicara. Oke. Nah, terakhir beli. Ya. Oke, kata penutup atau kalimat penutup yang bisa memotivasi teman-teman, guru dan semuanya sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Silakan beli. Baik, terima kasih Pak Eri. Saya senang sekali Pak Eri bisa mengundang saya di RRI Institute ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi kurang lebih berapa menit Pak Eri? 25 menit ya? Ya, plus minus lah. Nggak terasa ya, seru sekali. Nah, jadi sadari diri kita bahwa kita sebenarnya memiliki suatu potensi yang besar ya. Kadang kita belum menyadari. Nah, bagaimana caranya menggali? Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri kita saja. Perlu juga orang lain, media lain, misalnya banyak membaca, kemudian banyak bertanya dengan orang yang sudah bisa ya. Dan kalau sudah bisa, jangan pelit untuk
berbagi. Ya, itu yang penting sebenarnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Itu pastikan, itu sudah pasti ya. Meskipun sehebat-hebat orang ya, dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain. Itu sih pesan saya. Oke, sehebat apapun orang selalu membutuhkan orang lain. Ya, Ya. terima kasih Bu Edi. Oke, itu tadi obrolan kita bersama Edi Juniawan. Jangan lupa untuk memberikan feedback kepada ERV Project agar kami di ERV Project dapat jauh lebih baik lagi dan siap belajar. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.